Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM 1021900154 dari kelas SMF semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kaidah-kaidah buyuk. Yang pertama yaitu pengertian buyuk dan dasar hukumnya. Jual beli menurut bahasa yaitu al-bai' dan atau al-tijarah. Sedangkan secara istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang lain kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad. Yang kedua yaitu orang yang berakad, yaitu si penjual dan si pembeli. Dan yang ketiga yaitu maqud alaih atau objek akad. Syarat dari akad sendiri yaitu tidak ada yang memisahkan. Sedangkan syarat dari orang yang berakad yaitu si penjual dan si pembeli yaitu balik, berakal. Sedangkan syarat dari objek akad yaitu suci, memberi manfaat, tidak ditaklidkan, tidak dibatasi waktu, milik sendiri dan diketahui. Poin yang ketiga yaitu mengenai kaidah-kaidah buyuk dan contoh penerapannya. Kaidah buyuk yaitu pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sumber dari kaidah tersebut yaitu yang pertama Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Sedangkan sumbernya dasar hadis yaitu terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ubaid bin Amir radhiyallahu anhu. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan tidak diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Kaidah ini merupakan kaidah dari kaidah asasiyah, yaitu keyakinan yang tidak dapat dihapus dengan keraguan yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi seperti jual beli, utang piutang, ijarah dan lain sebagainya. Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama bukan bentuk aktivitas yang dilarang dan atau tidak mengandung unsur yang terlarang. Berikut yaitu transaksi yang terlarang. Hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian ada beberapa faktor dilarangnya sebuah transaksi. Yang pertama yaitu transaksi yang tergolong dalam transaksi yang haram zatnya, yaitu transaksi yang dilarang karena objek tersebut termasuk sesuatu yang dilarang. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwasanya syarat dari sebuah objek dari jual beli. Contohnya seperti bangkai, selain bangkai ikan dan belalang, terus daging babi seperti itu. Hal ini terlarang sesuai dengan diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang tertekam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang kedua yaitu transaksi yang tergolong dalam transaksi yang haram selain zatnya. Transaksi ini mempunyai beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu kezaliman. Apabila praktek muamalah di dalamnya mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yang artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan atas dasar suka sama suka. Di antara jenis transaksi yang diharamkan karena kezalimannya yaitu yang pertama isi atau tadlis, yaitu transaksi dengan cara merahasiakan cacat barang dengan cara menampilkan barang yang dipandang baik dan menyelipkan barang yang rusak. Isi bisa dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Contohnya dalam kuantitas yaitu mengurangi timbangan, sedangkan dalam kualitas yaitu menyembunyikan cacat barang. Transaksi tersebut diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Contoh praktek yang terlarang karena kezalimannya yang kedua yaitu najasi, yaitu penipuan terhadap pembeli. Hal ini terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu dengan seolah-olah mempunyai banyak permintaan sehingga harga akan meningkat. Najasi dalam prakteknya ada beberapa bentuk. Contohnya yang pertama yaitu seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat membelinya. Yang kedua yaitu penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Yang ketiga yaitu penjual berkata harganya sekian padahal dia berdusta. Jual beli ini diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW melarang najasi. Praktek terlarang yang ketiga berdasarkan kezalimannya yaitu menjual belikan atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang lain. Misalnya seorang pembeli yang sudah menawar barang tersebut, kemudian kamu menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini terlarang yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh orang muslim yang lain. Praktek keempat yang terlarang yaitu ikhtiar atau menimbun barang, yaitu menahan barang yang merupakan keperluan orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi tinggi. Saat itulah dia baru menjualnya. Penimbun ikhtiar terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yaitu terjadinya kelangkaan. Jadi dia menimbun barang sampai terjadinya sebuah kelangkaan. Kemudian dia akan menjualnya dengan harga tinggi sebelum kelangkaan itu terjadi. Jadi dia menjualnya lebih tinggi daripada harga di pasaran yang sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Muhammad bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang melakukan ikhtiar itu berdosa. Faktor kedua mengenai jual beli yang terlarang yang bukan dari zatnya yaitu gharar atau penipuan. Gharar dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik ada tidaknya barang dan besar kecilnya jumlah barang. Gharar terjadi dalam 4 hal, yaitu dalam kuantitas. Biasanya terjadi dalam jual beli ijon atau jual beli buah yang masih hijau. Hal itu terang karena tidak ada kepastian apakah buah itu nanti akan matang sempurna dan sebagainya. Atau yang lebih mudah seperti ini, contoh menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan. Hal itu terlarang karena tidak ada kepastian apakah nanti anak hewan tersebut akan lahir secara sehat tanpa adanya cacat. Yang kedua yaitu gharar harga, yaitu apabila harga tidak disepakati dengan jelas. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dalam barang seperti fisik atau barang yang tidak jelas. Yang keempat yaitu ketidakpastian waktu penyerahan. Hakikat gharar sendiri adalah apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain mengalami kerugian. Keharaman transaksi ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim,
yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Faktor yang ketiga yaitu riba. Riba menurut bahasa berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah, riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Keharaman riba dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faktor keempat yaitu riswah atau suap. Riswah berasal dari bahasa Arab yang berarti sogokan, bujukan, suap atau uang pelicin. Riswah yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang batil. Keharaman riswah ditegaskan oleh hadis Nabi dari Abdullah Ammar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Faktor kelima yaitu perjudian. Harta judi dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian kemudahan. Sedangkan secara terminologi, Al-Marwazi dalam kitab Al-Kabir mengatakan, judi ialah apabila seseorang melakukan transaksi yang dia tidak terlepas dari untung ataupun rugi. Dalil diharamkannya judi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah ada perbuatan keji, termasuk perbuatan keji. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Bermuamalah dalam bentuk judi, misalnya bermain falas. Bermain falas dikategorikan judi karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang dengan agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses transaksi jual beli falas yang sebenarnya. Muamalah ini dikemas dengan nama investasi pasar uang. Tidak ada barang yang ditransaksikan, pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan falas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana. Yang ketiga yaitu ketidakpastian akad. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya apabila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib dalam sebuah transaksi. Pada umumnya rukun jual beli yaitu tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu akad, penjual dan pembeli, dan objek akad. Akad transaksi menjadi batal jika terdapat kesalahan objek, adanya paksaan dan adanya penipuan. Yang kedua yaitu ta'alluq. Ta'alluq terjadi jika transaksi dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama bergantung pada akad yang kedua. Jual beli ini biasa disebut dengan jual beli inah. Sebagai contohnya yaitu si A menjual barang kepada si B dengan harga 100 juta secara kredit. Namun si B harus menjualnya kembali kepada si A dengan harga 90 juta yang akan dibelinya secara tunai. Hal ini terlarang karena syarat tersebut bisa mengandung riba. Jual beli diharamkannya jual beli inah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya bila kalian melakukan transaksi inah, tunduk dengan harta kekayaan, hewan ternak, mengagungkan tanaman dan kehinaan yang tanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu terjadinya dua akad. Kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus digunakan. Sebagai contoh, seseorang menjual barang yaitu dengan harga 10 dinar secara tunai atau 15 dinar secara kredit. Hal ini dan si pembeli harus memilih
harga mana yang harus dia gunakan. Hal ini dilarang sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan dalam satu transaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.